Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa Al-Muzani TV, insyaallah malam ini kita akan bersama dengan Ustadz Abu Hanifah. Gimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Nah, Ustadz, ini insyaallah Al-Muzani akan menerbitkan buku terjemahan Ustadz, himpunan fatwa Syekh bin Baz. Ini masih dalam bentuk skrip. Nah, sebenarnya ini kitab ini aslinya dari mana sih Ustadz ini? Kitab himpunan fatwa ini kitab dari mana atau tentang apa gitu isinya, satu gambaran kitabnya ini Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebagaimana yang tertera di sampul ya. Maaf, saya pinjam sampulnya aja. Nah, ini masih skripnya. Bahwasanya ini adalah himpunan fatwa Syekh bin Baz dalam permasalahan udzur kejahilan terkait tentang tauhid. Judulnya, kalau kitab aslinya ini, kitab aslinya Aqwalu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz fil udzur bil jahl. Ya, kalau terjemahannya ya itu sesuai dengan edisi terjemahan. Buku ini ditulis oleh Syekh oleh Syekh di sini Ali bin Saud ya Al-Arjani Al-Ajami. Beliau adalah seorang qadhi di daerah Kharj, Saudi. Beliau adalah murid dari Syekh bin Baz dan juga murid dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Oleh karena itu beliau meminta kepada Syekh Shalih Al-Fauzan untuk mentakdim, memberikan kata pengantar di buku ini, dan juga sekaligus meminta kepada Syekh Shalih Al-Fauzan untuk memberikan kesimpulan, dan Syekh Shalih Al-Fauzan berkenan memberikan kata pengantar dan memberikan kesimpulan. Nah, jadi buku ini ditulis oleh salah seorang murid Syekh bin Baz yang mengetahui tentang maksud-maksud dari fatwa Syekh bin Baz. Jadi buku ini memuat fatwa Syekh bin Baz dalam udzur bil jahl, bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 7, tapi sekian banyak fatwa-fatwa Syekh bin Baz yang beliau kumpulkan di sini. Ya, yang berbicara tentang udzur bil jahl. Begitu, Mas Mitra. Nah, kalau uzur bil jahal sendiri itu sebenarnya apa sih Ustaz? Uzur bil jahal. Kebodohan seperti apa gitu maksudnya uzur bil jahal? Uzur bil jahal itu, uzur kan ada toleransi ya. Memberikan toleransi kepada orang yang melakukan pembatal keislaman karena jahal, karena ketidaktahuan. Nah, Ahlus Sunnati wal Jamaah ini ya merinci, mentafsir dalam masalah uzur bil jahal. Adapun selain Ahlus Sunnah, mereka mutlak memberikan uzur bil jahal. Artinya ada orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, misalkan mengaku sebagai nabi, mengolok-ngolok nabi, mengolok Islam, itu tidak dikatakan batal imannya karena dia tidak tahu ada jahal, ada uzur bil jahal. Adapun Ahlus Sunnah merincinya, kapan seorang diberi uzur, kapan tidak. Ya, jadi Ahlus Sunnah itu tidak mutlak tapi tafsil mengenai uzur bil jahal seperti itu. Nanti pembahasan ini dalam format kajian tentunya, dalam dialog seperti ini enggak cukup waktunya. Tapi intinya bahwa tentang perkara-perkara tauhid berarti. Ya, perkara tauhid artinya orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama, apakah orang tersebut diberikan uzur atas ketidaktahuan dia atau tidak? Begitu. Nah, Syekh bin Baz memberikan penjelasan di sini. Ya, jadi mungkin sebagian orang bertanya, kalau di Saudi beda sama di Indonesia. Nah, Syekh bin Baz tidak seperti itu. Ya, bahkan Syekh Fauzan menyatakan di Rusia itu sama. Nah, Syekh bin Baz juga tidak seperti itu patokannya. Kapan Al-Qur'an sampai ke rumah dia, ya, ada terjemahannya, itu berarti hujah sudah tegak. Ya, nanti memang ada beberapa perkara yang diberi uzur kejahilan, tapi tidak mutlak. Begitu Mas Fitra. Ya, bahkan orang-orang Nasrani, Yahudi itu dicukupkan dengan mereka mendengar Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman pada Islam yang dibawa oleh Nabi, maka tidak ada uzur lagi bagi mereka. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma la yu'minu bi walladhi ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari yang mendengar namaku, mendengar diriku, tidak Yahudi, tidak Nasrani, kemudian tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW,
tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka dia adalah penduduk neraka. Maka kita nyatakan bahwasanya Yahudi Nasrani itu kufur, mereka masuk neraka hanya karena hadirnya Rasulullah SAW. Mereka tidak mengimaninya, tidak mengikuti apa yang Nabi bawa. Begitu, Mas Fitra. Ya. Terus ini kan tadi kan ini kumpulan fatwa dari Syekh bin Baz. Terus dikasih kata pengantar oleh Syekh Shaleh Al Fauzan. Dikasih kesimpulan juga. Berarti kan masalah ini, topik ini tuh punya kedudukan yang sangat penting. Berarti sampai para ulama naruh perhatian. Berarti kan Syekh bin Baz punya fatwa tersendiri, Syekh Fauzan bikin kata pengantar, bikin kesimpulan. Sebenarnya urgensi buat kita ini kaum muslimin untuk mengetahui masalah-masalah ini tuh sepenting apa gitu, Ustaz? Oh, Masya Allah. Ngopi lagi saya ya. Masya Allah. Padahal, Ustaz. Mas Fitra kopinya mana nih? Wah, belum ada, Ustaz. Belum ada ya? Oh, tinggalan kan gitu. Nah, urgensinya apa sih kita mengetahui hal ini? Ya, urgensinya adalah untuk merealisasikan tauhid. Karena yang namanya tauhid terdiri dari dua unsur, dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu itu menafikan, meniadakan. Yang di sini kita mengingkari, mengkufuri semua agama selain dari Islam dan para pemeluknya. Kita mengingkari, mengkufuri semua sembahan-sembahan selain Allah dan para penyembahnya. Dan ini adalah bagian dari syarat iman. Allah Ta'ala firmankan, فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Barang siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah. Nah, urgensinya maka ini ada kaitannya dengan tauhid, karena inilah hak tauhid. Ini dijelaskan oleh para ulama. Di antara oleh Syekh Shaleh Fauzan di kitab beliau I'anatul Mustafid, dan para ulama yang lainnya, terutama dari kalangan a'immatud dakwah, bahwasanya ini urgensinya besar sekali. Jadi misalkan Mas Fitra sudah berislam, udahlah saya berislam saja. Ada orang Nasrani kayak Yahudi kayak, ada orang ngaku Nabi kayak, mengolok-ngolok Nabi, saya nggak mau urusan, ya saya nggak mau urusan. Sementara kita diberitahu bahwasanya di Al-Quran, inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra dinil islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain dari Islam tidak diterima. Al-Quran juga menjelaskan kepada kita, innal ladzina kafaru min ahli kitab, ya, min innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir, yaitu dari kalangan ahli kitab, musyrikin, mereka berada di neraka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Qul ya ayyuhal kafirun. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Maka oleh karena itu urgensinya adalah setiap orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, ya, urgensinya bagi setiap muslim adalah kenapa seorang muslim mesti menyatakan dia bukan beriman. Ini ada kaitannya dengan akidah kita, yaitu an-nafyu. Bagian terpenting yang pertama bahkan dalam rukun tauhid. Jadi kita nafikan keimanan orang tersebut. Loh, memangnya kenapa? Ya, para ulama menetapkan kaidah, malam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw saha madzhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Jadi urgensi sekali. Nah, begitu Mas Fitra. Ini banyak lagi penjelasannya, nanti kita sambung mungkin di kajian. Dan ini kajian ini pernah kita kaji, ya, pernah dikaji di Al-Muzani, disiarkan waktu itu setiap siang, Sabtu siang. Nanti bisa di download bagi teman-teman yang mau mengikuti kajiannya sebelum edisi terjemahannya itu hadir insya Allah. Nah, kalau untuk validitas buku ini sendiri, Ustaz, ini gimana, Ustaz? Ini kan dari murid beliau ya, Syekh Ali ini kan murid Syekh bin Baz. Ya, maksudnya validitas. Apakah buku ini benar-benar beliau yang menulis, menyusun, atau benar-benar dikumpulkan dari fatwa-fatwa Syekh bin Baz? Atau bisa nggak sih kita nge-cross-check kebenaran buku ini bahwa ini memang dari beliau dan bahwa ini memang kumpulan fatwa Syekh bin Baz yang dibukukan gitu, ya, bukan asal comot sembarangan gitu, Ustaz? Ya, saya pernah membaca buku ini karena kita pernah kaji ya. Sebelum mengkaji saya baca dulu, ya sebelum mulai kajian saya baca lagi. Sesudah kajian saya baca lagi, kemudian saya juga sudah baca terjemahannya, dan kita pernah baca buku-buku karya Syekh bin Baz, misal Subulus Salam, Syarah Kashfus Syubhat, Syarah Kitab Tauhid, Syarah Ushul Salasah, dan syarah-syarah Syekh bin Baz yang lainnya. Jadi apa yang dipaparkan di sini itu memang ada di buku-buku Syekh bin Baz, bahkan ada audionya di YouTube kalau mau dicari. Suara Syekh bin Baz langsung. Nah, validitasnya itu nggak perlu dipertanyakan lagi.
Karena Syekh Ali bin Saud Al-Ajami merupakan murid Syekh bin Baz. Ya. Bahkan ini ditakdim oleh Syekh Fauzan. Dikasih kata pengantar oleh Syekh Fauzan, diberi kesimpulan oleh Syekh Shalih Fauzan. Diberi kesimpulan. Maka buku ini nggak perlu dipertanyakan lagi, ya, validitasnya. Terlebih lagi buku ini terjemahannya sudah mendapatkan izin dari penulis langsung. Oh, Masya Allah. Ketika penerjemah meminta izin kepada Syekh selaku penulis untuk diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan diizinkan, ya, bahkan sudah dikirim filenya edisi terjemah Indonesia ke Syekh. Nanti akan disertakan di sini insyaallah kutipan dialog antara penerjemah dengan Syekh, ya, antara penerjemah dengan Syekh lewat WhatsApp, tapi nanti akan diletakkan di sini bahwa buku ini telah mendapatkan izin dari Syekh, ya. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan pula begini, Mas Fitra. Tapi buku itu, fatwa-fatwa Syekh bin Baz itu kan tidak banyak satu mengenai hal ini. Kan banyak. Ya betul, makanya di buku ini tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih dari itu. Bahkan kalau mau lebih lagi nggak muat. Ada lagi fatwa Syekh bin Baz, ya, yang termaktub di buku-buku yang lain yang semuanya semakna dengan apa yang termaktub di sini. Jadi seperti itu. Kalau ada yang menyatakan lagi, tapi makna kalamnya itu siapa yang memahami? Pertama, Syekh bin Baz berbicara dengan bahasa Arab yang jelas, fasih. Ya, maka tidak perlu ditahrif, tidak perlu ditahrif, ditakwil, ditafsirkan ke kalimat yang lain yang bertentangan dengan makna. Ini yang pertama. Ini madzhab Asy'ariyah yang seperti itu. Yang kedua, murid-murid beliau berpemahaman dengan apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Salah satunya penulis buku ini, ya, dan ini pun telah menjalin komunikasi dengan kita. Makanya kalau ada yang menyatakan makna kalam Syekh bin Baz yang di buku ini bisa jadi berbeda dengan apa yang diinginkan. Sekarang yang memahami kalam Syekh bin Baz itu pertama adalah orang Arab, karena Syekh berbicara dengan bahasa Arab, fasih bicaranya jelas. Yang kedua, kalau ada iskal, muridnya yang memahaminya, dan ini muridnya, ya, dan ini muridnya. Ini yang begitu, Mas Fitra. Saya mau berikan contoh, ya, beberapa isi dari buku ini yang sudah diterjemahkan, ya, yang mungkin ini hampir-hampir berbeda dengan pemahaman sebagian orang Indonesia, ya. Gimana itu, Ustaz? Wah, misalkan nih, Syekh bin Baz ditanya di halaman 43 edisi aslinya. Kalau di sini halaman berapa ya? Saya nggak hafal kalau edisi terjemahan. Barangkali bisa ketemu. Ya, di halaman 43 Syekh bin Baz ditanya, hal yajibu 'alal ami ayyukaffiru man qama kufruhu aw qama fihil kufar? Wahai Syekh, apakah orang awam, bukan ustadz, bukan qadi, bukan ulama, apakah orang awam mesti mengkafirkan orang yang melakukan kekufuran atau orang yang terdapat kekufuran padanya? Kata Syekh, idza sabata alaihi ma yujibul kufra kafarahu mal mani. Kata Syekh, kalau memang telah terbukti valid pada orang tersebut ada hal-hal yang menyebabkan dia kufur, orang awam tadi kafirkan dia saja. Kafirkan itu bukan maknanya, kamu kafir, tidak demikian. Ya, cukup meyakini dia kufur. Ini bagian dari akidah. Ini juga keliru, ya. Ada bahkan ilzam kalau kita mengkufuri, menyatakan dia bukan Islam, mesti diteriakkan, kafir. Ini ilzam yang lainnya juga ini yang keliru. Kalau begitu mesti dihukum mati, ya. Dan juga di akhirat dia pasti penduduk neraka. Enggak demikian. Para ulama kita semisal Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Masail Jahiliyah, di Syarah Masalah Jahiliyah yang pertama, belum menjelaskan ada 3 tahapan dalam bab ini. Pertama, kalau orang tersebut melakukan kekufuran dicap sebagai orang kufur, musyrik. Nah, tidak melazimkan, tidak mengharuskan dia mesti dihukum mati. Kalau dihukum mati itu dibawa kepada pemimpin. Nah, pemimpin qadi yang nanti akan memberikan hujah kepadanya agar dia bertobat, agar dia berpikir, agar dia merenung supaya dia bertobat. Diberi tenggang waktu 3 hari. Kalau dia nggak mau, dihukum mati. Ya. Nah, kemudian bagaimana nasibnya di neraka? Kalau setelah 3 hari tersebut dia menolak, baru dihukumi. Dia seperti kafir asli. Begitu. Ya.
Bisa dipahami gak sini? Jadi kita ini menghukumi di dunia aja yang diajarkan oleh Syekh. Idza sabata ma indahu ma yujibul kufra kafarahu. Ya kalau memang terbukti pada orang tersebut ada hal-hal kekufuran yang mesti dia dikafirkan, kata Syekh, kafirkan saja dia walaupun orang awam. Semisal manu kafiru Aba Jahlin wa Abu Thalib wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Ya, semisal kita mengkafirkan pentolan-pentolan musyrik Quraisy, kata Syekh. Ya, semisal kita kafirkan Abu Thalib, Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan lagi nih di buku ini yang mungkin ini kita tidak paham. Ya, ya Syekh Al-Ami yumna min at-takfir. Wahai Syekh, apakah orang awam dilarang? Tidak boleh dari mengkafirkan. Kata Syekh Al-Ami la yukafir illa bidalil. Orang awam tidak boleh menyatakan orang lain kafir kecuali dengan dalil. Al-Ami ma indahu ilmun. Hadzal muskil. Orang awam memang enggak punya ilmu. Ini orang awam yang enggak punya ilmu, baru ini yang masalah. Lakin alladhi indahu ilmun bi syai'in muayyan mithlu man jahada tahrima zina hadza yakfur indal amati wal khassah. Namun misalkan ada orang yang memiliki ilmu tertentu, semisal dia tahu siapa yang menentang keharaman zina, maka orang ini kafir. Baik orang awam maupun kalangan pembelajar, ustadz, kiai, syekh, maka ini kafir. Kata Syekh bin Bas di sini. Ya, hada ma fihi syubhatun. Ini enggak ada lagi kerancuan di sini. Ya, law qala wahidun inna zina halal, seandainya ada yang berkata zina halal, ya kafara, maka dia orang tersebut kafir indal jami, menurut semua orang, baik orang awam maupun pembelajar, ustadz, kiai dan seterusnya. Ya, jadi ada hal-hal seperti itu yang kita tidak membedakannya. Nah, permasalahan yang rumit baru diserahkan kepada qadhi, ya, diserahkan kepada ustadz, kepada ulama. Tapi kalau yang terang benderang zahir, nah itu semuanya telah dijelaskan oleh Syekh bin Bas di sini. Ya, jadi buku ini berbicara tentang pengkafiran terhadap pembatal keislaman. Ini mazhab Ahlussunnah. Juga ada framing bahwasanya yang menyatakan kufur pembatal keislaman, pelaku pembatal keislaman disebut sebagai khawarij. Ini keliru. Karena khawarij memiliki 3 undang-undang sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang namanya mengolok-olok Rasulullah, ya, meminta kepada kuburan, kepada penghuni kubur, itu bukan dosa besar, tapi itu adalah kesyirikan, nggak masuk dalam bab ini. Ya, jadi yang mengkafirkan pelaku dosa besar, misal ada orang yang berzina, kafir, ada yang minum miras, kafir, ada yang makan riba, kafir, nah, itu mazhabnya khawarij. Nah, kalau ada yang menyatakan meledek Rasulullah, mengolok Rasulullah, dikafirkan, itu bukan khawarij, itu Ahlussunnah muwahhid. Nah, yang kedua, undang-undang dari khawarij adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga, memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Walaupun ini tidak mutlak, karena ada 5 sahabat yang pernah melakukan demikian, juga ulama-ulama salaf. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Tapi intinya demikian, yang termaktub di kitab-kitab salaf. Bahwasanya khawarij mereka memberontak kepada pemimpin muslim. Ya, pemimpin muslim memberontak, baru itu disebut sebagai khawarij. Kalau mengkafirkan orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, itu bukan khawarij, itu definisi dari mana? Nah, ini kan terjadi distorsi terkait tarif, definisi yang sangat penting menentukan. Terjadi distorsi mengenai hal ini, dan ini merupakan tahrif, kejahatan ilmiah yang harus diluruskan, disangka, dibantah, diluruskan, diajak kembali kepada pemahaman yang benar. Begitu, Mas Fitra. Jadi di buku ini Syekh menjelaskan bahwasanya orang yang telah dijangkau Al-Qur'an, ya, bahwasanya telah tegak hujah bagi dia. Ya, apalagi di rumahnya ada Quran, ada terjemah. Ya, kalau misalkan dia mengatakan, tapi saya kan nggak baca Quran, itu masalahnya bukan di hujahnya, di diri dia sendiri. Nah, makanya saya akan membacakan kesimpulan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini bagus sekali kesimpulan Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, bukan hanya memberikan kata pengantar, tapi juga memberikan kesimpulan. Ini membuktikan Syekh Shalih Al-Fauzan memiliki perhatian besar terhadap buku ini. Dan Syekh begitu mengapresiasi hadirnya buku ini, sampai beliau memberikan kata pengantar dan kesimpulan. Kata Syekh di halaman 54 bagian bawah. Fal udru bil jahli fihi tafsilun. Ada kalau di sini terjemah halaman berapa itu? Ya. Isi terjemah halaman berapa? Halaman berapa itu? Belum ada halaman 39. Halaman 39.
Ya. Yu'dharu bil jahli man lam tablughu da'watu wa lam yablughu al-Qur'an wa yakunu hukmuhu annahu min ashabil fatrah. Orang yang diberi udzur dengan ketidaktahuan ialah orang yang dia dakwah itu belum sampai kepada dia. Misalkan begini Mas Fitra, dia hidup di kutub selatan. Hidupnya bareng penguin, beruang gitu. Dia muslim. Dia nggak tahu beribadah kepada selain Allah itu haram. Nah, dia ini diberi artinya yu'dzar, diberi diudzur. Artinya ya orang yang belum sampai dakwah walam tablughu Al-Qur'an, dan Al-Qur'an belum sampai kepada dia. Ya, bukan artinya belum sampai dia itu malas belajar ya, bukan. Tapi memang nggak ada sarana untuk menghilangkan kebodohan, nggak ada ustadz, nggak ada media dakwah. Jangankan ya TV sunnah, TV bid'ah aja nggak ada, misalkan. Ya, wa yakunu hukmuhu annahu min ashabil fatrah. Maka hukumnya seperti ashabil fatrah. Artinya begini, di akhirat orang tersebut, kalau di dunia para ulama menyatakan hukumnya dia dimuamalahi, diberlakukan sebagaimana pemberlakuan terhadap orang kafir. Namun diberi uzurnya itu terkait akhirat. Ini ahlul fatrah ya, Ustaz? Orang seperti ini digolongkan pada ahlul fatrah. Di akhirat dia seperti ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu kan orang yang hidup di masa kenabian yang tidak mendapati nabi sebelumnya dan setelahnya. Ya, atau orang gila, atau orang yang tuli, ya. Nah, atau orang yang seperti ini. Di akhirat nanti Allah akan perintahkan pada dia masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, dia akan masuk surga yang abadi, yang hakiki. Tapi kalau dia nggak mau, maka Allah menyatakan, aku saja yang langsung perintahkan, kamu nggak mau. Gimana kalau utusan Rasul dari kalangan manusia lebih nggak mau lagi. Kalau dia nggak mau, berarti dia akan masuk neraka yang hakiki. Nah, itu ujiannya. Nah, dengan kata Syekh Shalih Fauzan. Sanian, yang pertama nih ya, itu yang orang yang belum nyampe dakwah pada dia. Yang kedua, asanian la yu'dharu man balaghathu ad-da'watu wa balag wa man la yu'dharu man balaghathu ad-da'watu. Ya, yaitu tidak diberi udzur yang dakwah yang telah sampai kepada dia. Wa balaghul Qur'an. Ya, dan Al-Qur'an telah sampai kepada dia. Ya, telah sampai kepada dia. Nah, orang ini dia tidak diberi udzur fi mukhalafatil umur adz-dzahirah. Ketika dia melakukan berbagai perkara yang dia menyelisih berbagai perkara yang zahirah, yang jelas. Semisal syirik wa fi'il kaba'ir, ya. Orang yang melakukan dosa-dosa besar, li'annahu qamat alaihil hujjah, karena orang ini telah tegak hujjah pada dia. Ya, kalau dia hidup di Indonesia, TV sunnah ada, TV bid'ah ada, bahkan TV maksiat pun ada dakwahnya. TV maksiat ada dakwahnya, kan ada tuh. Ada tayangan islaminya. Radio maksiat ada subuh-subuh dakwahnya. Ya. Nah, di anna qamat alaihil hujjatu wa balaghathu ar-risalatu. Karena orang seperti ini telah tegak hujjah, telah sampai risalah. Wa imkanuhu an yata'allam, dan dia memungkinkan untuk belajar. Wa yas'al ahlal ilm, dia bertanya kepada ustaz amma askala alaih, apa-apa yang sulit bagi dia. Wa yasma'ul Qur'an wa durus wal muhadarat fi wasailil alam. Dia bisa mendengar Quran, mendengar kajian-kajian, muhadarah di berbagai sarana informasi. Ya, di radio, di TV, di sosial media, di YouTube, di segala macam. Ya. Nah, cuman karena dia banyak nonton YouTube-nya tayangan bola, ya akhirnya dia nggak mau nonton ustaz. Ya salah siapa? Salah dia. Bukan salah siapa-siapa. Nah, yang berikutnya yu'dharu bil jahl fil umur al khafiyah allati tahtaju ila bayanin hatta tabayyana lahu hukmuha. Diberikan udzur bil jahl karena ketidaktahuan pada perkara yang samar, yang membutuhkan penjelasan. Ini diberikan udzur pada perkara ya sifat-sifat Allah yang dia contoh-contoh yang samar itu seperti sifat-sifat Allah gitu, Ustaz. Ya, yang seperti ini dia kurang paham, maka Asy'ariyah itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Ya. Nah, kecuali yang menentang sama sekali, semisal kaum Jahmiyah, maka dia dikufurkan. Nah, semisal khalifah yang memenjarakan Imam Ahmad diberi udzur karena dia tidak paham. Tapi ulamanya Ibnu Abi Duat dikafirkan oleh para ulama. Ya, pemimpinnya bermadzhab Mu'tazilah waktu itu. Nah, fal jahil yajibu alaihi ayyas'al ahlal ilm fala yu'dharu bi baqaihi ala jahlihi in wa indahu man yu'allimuhu. Maka orang yang jahil itu mesti bertanya kepada ustaz, ya, atau orang yang ngaji atau kaum muslimin yang paham.
maka dia tidak diberi udzur kalau dia tetap bertahan dengan kebodohan dia, padahal ada orang yang bisa ngajarin dia. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu, dan seterusnya dari sekian isi buku ini. Ya, buku ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin sehingga menyibak rahasia yang selama ini tersimpan, yang tidak diketahui, dianggapnya permasalahan yang tabu untuk dibahas, yang permasalahan yang yang ciri khas orang-orang yang menyimpang, semisal khawarij dan takfiri. Ini tidak tepat demikian. Ya, kalau ini dikatakan pemahaman takfiri, maka Syekh bin Baz pertama kali yang tertuduh. Ya Allah musta'an. Tidak mungkin kita katakan demikian, Mas Fitra. Insya Allah buku ini juga akan dibagikan saat ya. Ya, tapi menurut informasi karena terbatas dalam segala hal, tenaga, terutama dana juga. Ya, karena ini juga dicetak berdasarkan kebaikan para muhsinin. Ya, nanti cetakan pertama ini sudah ada listnya yang mau dibagikan. Ya, jadi sudah ada listnya yang mau dibagikan. Terus bagaimana teman-teman di rumah yang mau memiliki juga? Ya, benar, pertama, ini konsepnya gratis, ya, gratis. Mungkin kalau yang alamatnya jauh, ya bayar ongkir lah ya. Nanti Mas Manto bangkrut juga kalau ada teman-teman yang di Papua, yang di Sulawesi, yang ongkirnya itu Masya Allah, yang di Malaysia, mana dong kan gratis katanya. Ya kalau bukunya mah gak seberapa, paling yang Arabnya aja paling gak sampai 50.000, begitu. Ongkirnya itu loh, yang bisa 70, 80. Nah, mungkin nanti edisi cetakan kedua gitu akan dibuat list orang-orang yang akan mendapatkan tentunya dengan mengajukan. Nah, kalau lokasinya jauh, teman-teman misalkan yang ada di Papua misalkan. Nah, dia kumpulin teman-teman dia. Berapa misalkan 15 orang. Ya, paling 15 orang, 15 buku ini nggak sampai 1 kilo, ya kan? Nah, dia nanti kolektif patungan ganti ongkirnya aja. Ganti gitu. Ongkirnya gitu. Karena kan kita ini ya tidak ada penyandang dananya maksudnya begitu. Artinya ini biaya cetaknya itu dari muhsinin sekedar biaya cetak aja, bukan ongkir begitu. Jadi begitu. Nanti insya Allah semua kebagian. Apalagi nanti kalau ini edisi pertama sudah berhasil kita cetak, kita bagikan. Edisi kedua mudah-mudahan bisa dicetak lagi, kita bagikan sehingga akidah Syekh bin Baz ini bisa tersebar ke seluruh umat insya Allah di Indonesia ini. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas faedahnya ini Ustaz. Dan semoga teman-teman pemirsa Al-Muzani TV bisa ambil faedah dari kitab ini, dan ditunggu aja insya Allah bisa kebagian kitab ini juga. Dan sudah ada kajiannya juga Ustaz ya? Sudah ada kajiannya, kalau mau didengar bisa dicari mungkin di Al-Muzani. Selesai dalam 6 pertemuan. Juga teman-teman maaf, karena banyaknya donatur yang mau mencetak buku ini, karena cetakan pertama buku ini itu semua adalah sumbangsih dari para muhsinin. Kita akan mengapresiasi, bentuk apresiasinya seperti apa? Kita akan adakan kajian yang edisi bahasa Arab kan udah. Tinggal di download itu di Muzani. Yang edisi terjemah. Mulai Senin depan insya Allah, ba'da Isya. Ya, setengah jam. Ya, jadi setengah jam ba'da Isya bagi teman-teman yang mau nyimak kajian edisi terjemahnya, yaitu ba'da Isya, dipantengin aja gitu ya. Di Al-Muzani ba'da Isya setiap Senin ba'da Isya 30 menit. Senin ba'da Isya 30 menit kita akan bahas kajian kitab terjemah ini Ustaz ya. Ya, nanti Himpunan juga Fatwa Syekh bin Baz dalam permasalahan uzur kejahilan. Ya, nanti juga ini akan membuat semangat kita juga, apalagi teman-teman asatidzah juga telah bersemangat untuk menerjemahkan buku-buku yang semisal ya. Semisal bukunya Syekh Abdul Muhsin, Ali Dawat Tabiin, buku beliau juga Bayan Bida yang pernah kita kaji juga sampai selesai, bukunya Syekh Sa'ad Sisri Hakikatul Iman ya, bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Mufidul Mustafid dan yang lainnya yang berkaitan tentang akidah ini yang jarang sekali disampaikan. Nah, ini kita akan memberikan wawasan ini kepada umat sehingga umat mampu menelaahnya dan tidak lagi sembarangan lagi misalkan mencap takfiri, khawarij, menganggap ini asing. Nah, itu yang harus diluruskan. Begitu Mas Fitra. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.